Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah malam hari ini. Malam hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Malam hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya yang rindu akan hadirat Tuhan. Mari saudara, malam hari ini kita meninggikan nama Tuhan dengan pujian mengatakan Yesus Tuhan ditinggikan. Roh Kudus-Nya
akan urapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Bertatalah Tuhan atas ibadah kami malam hari ini Tuhan. Bertatalah atas pujian-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Hadirlah di rumah-rumah di mana kami Tuhan mengadakan ibadah malam hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkat-Mu turun atas kami semuanya ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang menyucikan kita. Amin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, saudara, karena hanya Dia yang bisa menyembuhkan kita, hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Amin.
Malam hari ini kita nikmati sekali lagi hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Segala perkara boleh terjadi atas kehidupan kita. Segala penyakit bisa menghampiri kita. Fakta mengatakan tidak ada obatnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakinlah bahwa firman Tuhan itu yang menghidupkan kita. Yakinlah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Saat kau bertindak,
Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu memberikan pengharapan bagi kami ya Bapa. Bertatalah atas firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Setiap kami Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, Engkau melawat kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini merema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita akan buka firman Tuhan malam hari ini, kitab Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan selesai. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menggali kitab Roma ini, Saudara, karena ada banyak kebenaran yang luar biasa tersembunyi di dalam kitab ini, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, kitab ini pasal 1 kita pelajari malam hari ini. Saya beri judul adalah hamba Allah yang melayani dengan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Roma adalah jemaat yang diinjili oleh Paulus dan dilayani oleh Paulus, dan Paulus pergi ke daerah yang lain dan Paulus menjadikan jemaat di Roma berjalan dengan sendirinya, bertumbuh dengan sendirinya dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Jemaat di Roma adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 5 hal yang perlu kita pelajari dari kitab ini. Ada 5 kebenaran. Yang pertama adalah bagaimana posisi kita orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Bagaimana posisi kita orang yang percaya yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, saya hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul memberitakan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus adalah tadinya orang jahat, tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan dia menjadi pemberita Injil. Saudara dan saya, kita di dalam Kristus, kita diselamatkan, saudara, dan hari ini saudara dan saya ditetapkan Tuhan adalah pemberita Injil. Jadi saudara dan saya adalah penginjil. Kita adalah pemberita kabar baik. Oleh karena Injil lah kita diselamatkan, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana Injil yang kita beritakan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, saudara, menjelaskan tentang Injil itu. Sebab Paulus bangga menjadi seorang
penginjil. Saudara pun harus bangga. Kalau saudara dikatakan Tuhan, saudara adalah penginjil. Saudara bangga dengan itu, saudara. Paulus bangga bahwa dia adalah seorang penginjil. Kenapa bangga, saudara? Karena Injil yang diberitakannya adalah Injil yang luar biasa, saudara. Apa yang terkandung di dalam Injil, saudara? Yang kedua, saudara, firman Tuhan berkata, Injil itu telah dijanjikannya sebelum dunia dijadikan. Dijanjikannya sebelum perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab suci, saudara. Jadi Injil itu sudah dijanjikan Tuhan dari zaman dahulu kala, saudara. Artinya Injil itu, saudara, bukan hal yang baru, tetapi Injil itu adalah sudah dijanjikannya dari dulu, saudara. Dan bagian yang selanjutnya, saudara, tentang Injil yang kita beritakan adalah tentang Yesus sebagai manusia dan juga Yesus sebagai Tuhan. Artinya, saudara, Injil yang kita beritakan itu mengandung dua kebenaran, yaitu Yesus sebagai manusia dan Yesus juga sebagai Tuhan. Artinya Yesus itu bukan hanya manusia, tapi Tuhan. Dia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi dia juga manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itulah yang menuntun semua orang kepada Allah, termasuk orang-orang yang ada di Roma, adalah hasil penginjilan Paulus. Karena Pauluslah yang memberitakan Injil pertama kali kepada orang Roma, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka ada di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara pun, saudara dan saya ada hari ini di dalam Tuhan karena kita percaya kepada Injil yang kita terima. Saudara, kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana tentang orang yang kita injili? Bagaimana tentang orang yang kita injili? Firman Tuhan berkata, saudara, Paulus berkata, aku bersyukur kepada Tuhan sebab imanmu tersiar sampai ke seluruh dunia. Saudaraku, Paulus memberitakan Injil kepada orang Roma, dan orang Roma yang mendengar Injil itu menerima Yesus, dan imannya terus bertumbuh sampai tersiar ke seluruh dunia tentang iman orang-orang Roma itu, saudara. Saudara, Paulus menjadi bangga dan bersuka cita karena orang yang dia layani itu bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selain Paulus bangga dengan jemaat di Roma, Paulus juga selalu mengingat jemaat yang ada di Roma, dan dia selalu membawanya di dalam doanya setiap hari. Sudah diinjili, sudah percaya, sudah dibaptis, tetapi Paulus setiap hari tetap bawa mereka di dalam doanya setiap hari. Itu sebabnya jemaat di Roma terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Paulus bukan cuma hanya berdoa buat mereka, tetapi Paulus juga ingin berjumpa dengan mereka, ingin selalu ketemu dengan mereka. Untuk apa, saudara? Karena Paulus ingin memberi motivasi kepada mereka, ingin memberi dorongan kepada mereka, ingin berbagi pengalaman hidup kepada mereka. Dan bukan hanya itu, saudara, Paulus juga rindu dikuatkan lewat kesaksian orang-orang Roma. Pengalaman imannya menguatkan Paulus. Walaupun Paulus hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi Paulus juga membutuhkan kekuatan yang baru.
pengalaman kesaksian-kesaksian yang baru dari jemaat Roma supaya Paulus semakin terus bergairah di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, kita ditetapkan menjadi penginjil. Karena Injil yang kita beritakan adalah Injil yang luar biasa. Dan saudara dan saya harus membimbing orang kepada Kristus. Mementori orang. Mengajari orang kepada Kristus. Paling tidak ada satu orang atau lebih untuk kita pimpin, untuk kita muridkan, untuk kita ajarin sampai mereka mengenal Kristus dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu kita doakan, orang itu kita bimbing terus, orang itu kita dorong terus, orang itu kita temui, kemudian kita sharing dengan orang itu, dan orang itu sharing dengan kita, saling berbagi. Kalau ada satu orang atau dua orang dalam hidup kita, saudara, kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita merasa kita punya tanggung jawab sebagai orang Kristen dalam hidup ini. Bukan sekedar kita keluar masuk gereja, saudara, tapi kita juga punya tugas, punya tanggung jawab di luar gereja, yaitu untuk menggembalakan orang-orang di luar sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan kita adalah Paulus. Paulus berdoa setiap hari buat orang-orang yang diinjili, dilayaninya. Apakah saudara pernah berdoa buat orang-orang yang kita layani? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukannya. Mari kita mencari orangnya, saudara. Dan kita menuntun mereka sampai berjumpa dengan Kristus. Supaya kita suatu saat bangga seperti Paulus. Saya bangga melihat orang yang saya layani karena imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa alasan kita untuk memberitakan Injil, saudara? Paulus berkata, alasan Paulus untuk memberitakan Injil adalah karena dia merasa berhutang kepada orang Yahudi, termasuk orang Yunani, bahkan orang terpelajar, orang bodoh, dan semua orang. Paulus berkata, aku berhutang kepada mereka. Kenapa? Karena dulu sebelum Paulus mengenal Kristus, Paulus menganiaya mereka. Paulus membunuh mereka, saudara. Dan ketika Paulus mengenal Yesus, Paulus merasa berhutang dan Paulus berjanji, saya mau bawa kepada Tuhan. Kalau dulu Paulus membunuh 100 orang dan Paulus seolah-olah berjanji ribuan bahkan jutaan orang saya harus gantikan, saya persembahkan kepada Tuhan karena saya sudah membunuh orang-orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, motivasi Paulus yang pertama adalah karena dia berhutang. Dan yang kedua, saudara, apa yang menjadi alasan Paulus untuk terus memberitakan Injil? Karena di dalam Injil Paulus meyakini ada kuasa yang menyelamatkan setiap orang. Tidak ada jalan lain di luar Injil. Orang bisa diselamatkan. Jadi ketika Injil diberitakan, ada harapan untuk orang diselamatkan, saudara-saudara. Kalau Injil tidak beritakan, tidak ada pertobatan. Tapi ketika Injil diberitakan, ada pertobatan karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang mau percaya. Dan alasan yang berikutnya, saudara, bagi Paulus adalah Paulus meyakini bahwa hanya di dalam Injil lah ada kebenaran Allah yang bisa menghasilkan iman yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus meyakini hanya di dalam Injil lah terdapat kebenaran Allah yang mampu menghasilkan iman
dan iman yang menyelamatkan. Di luar Injil tidak ada kebenaran yang menyelamatkan. Hanya di dalam Injil, saudara. Jadi Injil harus diberitakan. Injil tidak boleh tidak diberitakan. Injil harus diberitakan karena hanya lewat Injil lah orang boleh diselamatkan, saudara-saudara. Ini yang membuat Paulus terus bergairah melayani Tuhan, memberitakan Injil, sekalipun Paulus menghadapi banyak tantangan, banyak malapetaka, tetapi Paulus tidak pernah berhenti. Paulus tidak pernah gentar, dia terus memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan penginjilan, ada waktunya kita merasa jenuh dan bosan, saudara. Tapi kita ingat ini, saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil terdapat kebenaran yang menyelamatkan, saudara. Kalau ini kita ingat, ini kita renungkan, saudara, kita akan terus pergi. Karena di luar Injil tidak ada kabar yang bisa menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, hidupi ini dan renungkan ini. Dan biarkan kebenaran ini untuk memotivasi saudara untuk terus bergairah memberitakan Injil. Yang terakhir, saudara, bagian yang terakhir, bagaimana orang yang menolak Injil? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menolak Injil, saudara, firman Tuhan jelas, saudara, ayat yang 18 sampai selesai, firman Tuhan berkata, mereka semua akan ditimpa oleh murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang menolak Injil, orang yang tidak menerima Yesus, mereka ditetapkan akan ditimpa oleh murka Allah. Oh Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menolak Yesus pasti dihukum, saudara. Orang yang menolak Injil pasti dihukum, saudara. Karena Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan kita. Tetapi kalau Injil itu ditolak, maka dia sedang menolak anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mendengar Injil, tetapi memutuskan di hatinya untuk tidak percaya kepada Yesus. Orang ini adalah orang yang pasti ditimpa oleh murka Allah. Yang kedua, saudara, ada banyak orang yang merasa mengenal Tuhan, sudah pernah mendengar Injil, dan membuka hatinya buat Injil. Dia menjadi orang percaya, dia menjadi orang Kristen, tapi dia tidak menyembah Tuhan. Dia tidak bergereja. Dia seolah-olah lupa sama Tuhan. Orang ini termasuk orang yang ditimpa oleh murka Allah. Dia sudah mendengar kabar tentang keselamatan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk itu. Artinya dia sedang tidak menghargai darah yang tercurah yang mahal di atas kayu salib untuk dirinya. Saudara, orang yang memahami betapa mahalnya pengorbanan Yesus ketika dia dengar Injil, dan dia meresponi, dia pasti memberikan hidupnya bukan setengah-setengah, tetapi dia berikan sepenuhnya bagi Kristus. Tetapi orang yang suam-suam, orang yang setengah-setengah, firman Tuhan berkata, murka Allah
akan menimpa orang itu. Saudara dan saya mari bertobat orang yang seperti ini. Masih ada waktu untuk bertobat. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau orang itu sudah menolak Injil, menolak Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, silakan lakukan apa yang kau mau dalam hidupmu. Tuhan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau di dalam hidup mereka. Tuhan sudah tidak mau ngurus mereka. Mereka mau hidup dalam dosa, mau melakukan apapun. Firman Tuhan berkata, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hidup semaunya mereka. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan membiarkan hati mereka jahat karena mereka merasa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, orang di luar Yesus, orang di luar Injil, maka hidupnya gelap. Hidupnya rusak, Bapak Ibu Saudara. Orang yang menolak Injil, mereka menolak terang. Karena hanya terang dari sorga lah yang sanggup menerangi hati yang rusak, hati yang gelap menjadi bersih. Tetapi ketika terang itu ditolak, maka hatinya menjadi gelap, menjadi rusak, saudara. Firman Tuhan berkata, sudah tidak ada lagi rasa bersalah ketika mereka melakukan dosa. Sudah biasa. Kenapa? Karena hati nuraninya sudah mati, rohnya sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara itu waktunya bertobat, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dengarkan adalah, bersyukurlah bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus memberitakan Injil yang menyelamatkan kita. Injil yang menyelamatkan kita harus kita beritakan kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita harus melayani orang secara pribadi, menuntun, mengajar mereka untuk mengenal Kristus, bertumbuh mengenal Bapa. Dan yang keempat, yang menjadi motivasi, yang menjadi dorongan untuk kita terus semangat memberitakan Injil adalah merasa berhutang karena Yesus sudah bayar dosa kita. Dan kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dan hanya di dalam Injil ada kebenaran yang menyelamatkan. Dan yang terakhir, saudara, orang yang di luar Kristus, orang yang menolak Injil akan ditimpa oleh murka Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, komitmen kita, saudara, kesepakatan kita adalah, kita mau bilang seperti ini, saya adalah orang yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injil dan untuk menuntun orang lain kepada kebenaran. Dan karena di luar Kristus, orang akan ditimpa oleh murka Allah. Sekali lagi, saya adalah orang yang telah diselamatkan untuk memberitakan Injil dan untuk menuntun orang lain kepada kebenaran. Dan di luar Kristus, orang ditimpa murka Allah. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar malam ini. Roh Kudus bekerja bagi kami. Jadikan setiap kami menjadi terang-Mu, sebab terang-Mu sudah ada di dalam kami, yaitu lewat Injil. Kami sudah diterangi. Dan mari Roh Kudus, tolong kami untuk menerangi orang lain. Untuk kami terus memberitakan terang itu, supaya semakin banyak orang diterangi hidupnya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat karya yang besar
yang menyelamatkan kami. Biar Roh Kudus bekerja, bergelora di dalam hati kami, untuk kami terus berkobar-kobar, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, mencari jiwa-jiwa untuk kami bawa kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, melawat setiap mereka yang di rumah-rumah, dimanapun mereka hari-hari ini berada. Hamba berdoa Tuhan jamah mereka. Demi nama Yesus, tanamkan firman-Mu di hati setiap mereka. Jadikan mereka pelaku firman-Mu. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan atas mereka. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita siapkan hati kita, kita memasuki perjamuan kudus. Kita naikkan satu pujian, salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Saku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, kita angkat roti dan cawan di tangan kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, sungguh-sungguh salibnya, 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 selama mulia. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa, sebentar kami ambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami. Tuhan, mengurapi roti yang ada di tangan kami dan anggur yang ada di tangan kiri kami. Sebelum kami makan, Tuhan menjamah, Tuhan menguduskannya, menjadi berkat bagi kami, membangkitkan iman kami, pengharapan kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut tubuh dan darah-Mu. Kau menguduskan, melayakkan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sambut tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti
di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Sebelum kita makan, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka cawan yang ada di tangan kiri kita. Kita angkat tinggi-tinggi, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama minum dengan iman sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur buat tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih tubuh dan darah-Mu yang sudah membebaskan kami, yang sudah melepaskan kami, yang sudah mengampuni kami. Oh, menyembuhkan kami Tuhan. Kami terima kuasa kemenangan, kami terima kuasa kesembuhan, kami terima kuasa pemulihan di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami, menjadi sehat di dalam nama Yesus. Kuasa dosa dipatahkan, kuasa maut dihancurkan. Kami hidup di dalam kebangkitan kemenangan Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara yang bisa menyaksikan tayangan ini, ulurkan tanganmu malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Oh, di dalam nama Yesus, setiap jemaatmu, setiap anak-anakmu yang sakit hari ini, mereka yang mengulurkan tangannya kepada Tuhan, oh hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus mengalir menyembuhkan mereka, menjamah mereka di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kuasa kesembuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan, kuasa penyakit, kuasa iblis setan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berbeban berat, oh yang letih lesu hari-hari ini, yang sedang bergumul di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau menjamah mereka, Tuhan Engkau menolong mereka, ada mujizat atas mereka, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi yang lesu hari-hari ini, oh kami berdoa Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan, Tuhan pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kebangkitan di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah di antara kami, tidak ada yang kekurangan di antara kami, melainkan kami semua diberkati berlimpah-limpah. Diberkati kesehatanmu, diberkati ekonomimu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, masa depanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
memberikan persembahan malam hari ini, kita naikkan pujian mengatakan, aku diberkati, hidupku diberkati. Saudara semuanya, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan ibadah secara offline di rumah Ko Andi. Jadi dengan protokol yang ketat, kita tetap supaya kita dalam perlindungan Tuhan. Kemudian terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang setia bergabung melalui ibadah online seperti ini. Saya berdoa, saya berharap kita tetap semangat walaupun melalui online seperti ini. Karena siapa tahu ke depan dunia semakin tidak menentu, solusi satu-satunya saudara adalah online. Itu sebabnya mari kita melatih diri kita untuk ibadah secara online. Untuk itu kegiatan minggu ini hari Selasa kita ada komsel online Bapak Ibu Saudara. Kita mau buat komsel online supaya kita belajar saudara sharing firman Tuhan. Waktunya cuma 45 menit, jadi tidak lama. Kemudian hari Jumat kita tetap ada doa lewat Zoom. Kita tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kesepakatan itu kuasanya luar biasa. Firman Tuhan berkata, kalau ada dua atau sepakat di bumi minta kepadaku, maka aku mengabulkan doa mereka. Mari kita sepakat. Kemudian hari Sabtu Bapak Ibu Saudara, Sabtu ceria, anak-anak jam 4 sore kita tetap ada Sabtu ceria. Seberapa orang pun yang hadir kita tetap layani melalui Zoom online. Saudara, kita hari-hari ini masih dalam situasi pandemi, jadi kita tetap lebih banyak online. PPKM boleh berakhir tapi virus belum berakhir. Jadi kita tetap maksimalkan online. Kemudian youth, nanti kegiatan youth kita akan coba pikirkan jangan hari Sabtu, karena hari Sabtu ada anak-anak kecil, jadi kita buat youth community sendiri supaya kita semakin terbiasa dengan online. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri dalam doa. Kita naikkan satu pujian. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
kasih. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita sepakat di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyatukan iman kami, hati kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Tuhan, bangkitkan bangsa ini. Di dalam nama Yesus, wabah virus corona hari-hari ini kami berdoa supaya selesai dari bumi Indonesia dan bangkitkan Indonesia, bangkitkan ekonomi Indonesia. Berkati pemimpin kami Tuhan Yesus, Pak Jokowi dengan jajarannya, mampukan menyelesaikan Tuhan setiap perkara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati, menjaga, melindungi. Kami berdoa buat orang yang terpapar hari-hari ini, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Kami berdoa mujizat Tuhan terjadi atas mereka yang sakit. Kami berdoa buat para dokter perawat Tuhan yang menangani orang-orang yang terpapar. Tuhan, Engkau memberi kekuatan pertolongan kepada mereka. Kami berdoa hujan mujizat dicurahkan bagi Indonesia, dan kami berdoa melalui virus corona ini Tuhan, banyak orang yang datang kepada Tuhan bertobat di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keluarga jemaat-Mu kami berdoa ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang terpapar virus corona karena darah Yesus menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini sampai sepanjang minggu ke depan, bahkan sampai selama-lamanya, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin.